Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ini kebetulan aku lagi agak pilek, jadi agak bindeng begini. Semoga teman-teman semua yang nonton kalian dalam kondisi sehat walafiat, amin. Jadi beberapa hari belakangan ini teman-temanku itu yang udah mau nikah curhat nih soal persiapan menikah. Ada juga yang nanya-nanyain apa aja sih yang mesti disiapin kalau nikah gitu. Jadi ada yang bilang persiapan pranikah. Nah, kalau persiapan pranikah ini mungkin aku lebih spesifiknya itu sama contohnya kayak gaun, tenda, catering. Terus ada juga beberapa temenku yang mempersiapkan perjanjian pranikah sama pasangannya. Kalau aku pribadi sih jujur nggak begitu paham tentang perjanjian pranikah, karena aku juga nggak menjalankan perjanjian pranikah ini sama suamiku. Cuman menurutku sih yang paling penting itu adalah kesepakatan pranikah. Jadi di sini aku pengen ngebahas tentang kesepakatan pranikah. Mungkin nanti sekalian teman-teman bisa sharing juga apa yang kira-kira perlu disepakati sebelum menikah. Jadi kesepakatan pranikah ini itu bukan kayak perjanjian pranikah, tapi lebih ke hal-hal yang mesti kalian bicarakan dan sebaiknya sudah disepakati sebelum kalian menikah. Jadi ini lebih ke poin-poin atau hal-hal yang nantinya akan kalian temukan dalam pernikahan. Aku bagi kesepakatan pranikah ini dalam 5 poin. Itu yang pertama, tempat tinggal. Jadi sebelum menikah itu penting banget buat kalian membahas tentang tempat tinggal. Karena gak lucu ya, kalian udah selesai akad nikah, kemudian selesai resepsi, terus kalian berdua bingung nih, kalian sama suami bingung, kita tinggal di mana ya? Kita habis ini bajunya dibawa ke rumah siapa gitu. Kan gak lucu banget. Jadi untuk masalah tempat tinggal ini sebaiknya sudah kalian sepakati bersama dengan calon suami. Jadi nanti ada beberapa opsi untuk tempat tinggal ini. Itu nanti ya kalian omongin sama calon suami. Nanti kita habis nikah tinggalnya di mana gitu. Jadi ada beberapa opsi sih yang menurut aku kebanyakan kita jalankan. Yang pertama itu tinggal di rumah mertua. Nah, pilihan tinggal di rumah mertua ini juga banyak dijalankan oleh teman-teman yang menikah atau tinggal di rumah orang tua. Kalau aku pribadi sih sekarang masih tinggal di rumah orang tuaku ya, sama suami dan juga anakku. Atau bisa juga opsi ketiga, kalian memilih untuk ngontrak rumah aja deh kita berdua gitu, memulai hidup berdua, jadi ngontrak rumah berdua gitu. Atau bisa juga kayak ada temen-temen cowokku yang dari zaman lajang tuh mereka udah nabung, jadi mereka udah nyicil rumah sendiri. Jadi begitu menikah mereka bawalah istrinya ke rumah yang sudah mereka beli gitu. Cuman selain masalah tempat tinggal 4 opsi tadi, untuk kalian yang punya pasangan beda kota nih ya, misalnya satu di kota A, satu di kota B, jauh jaraknya, itu mesti dipertimbangkan apakah nanti salah satu akan pindah atau mungkin ya udah tinggal di kota masing-masing deh, kita ketemunya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu, LDM ya, long distance marriage gitu. Terus untuk poin kedua yang menurut aku mesti kalian bicarakan dan mesti disepakati itu masalah pekerjaan. Yang biasanya tuh cewek sih, untuk wanita yang suka galau habis menikah nih, mau tetap kerja atau resign atau gimana gitu. Nah jadi makanya kalian mesti omongin sama calon suami. Sekarang kan masih calon suami nih statusnya, supaya nanti pas sudah menikah nggak galau lagi, kalian sudah punya keputusan yang memang bulat, sudah disepakati bersama gitu. Jadi biasanya untuk masalah pekerjaan ini bingungnya apakah tetap
pengen kerja setelah menikah, atau mungkin ya udah deh entah resign aja, gak usah kerja dulu gitu. Tapi selain dua opsi ini, ada juga beberapa opsi lain. Pertama tuh bisa jadi kalian yang memilih untuk tetap kerja ya, kerjanya di luar kantor, maksud aku di luar rumah, itu kerja di kantoran gitu ya. Atau ada juga yang milih, oh yaudah aku berhenti dari pekerjaan aku yang di luar rumah, berhenti jadi karyawan kantor, tapi aku kerja dari rumah. Misalnya kayak jualan, atau punya online shop, atau mungkin yang bisa masak, bikin catering. Dan bisa juga pada akhirnya kalian memutuskan untuk yaudah deh aku full jadi ibu rumah tangga, aku gak mikirin kerjaan di luar rumah atau kerja di dalam rumah, yang penting aku ngurusin rumah tangga aja. Kalau dari teman-temanku sendiri itu ada yang menjalankan, jadi mereka kerja, setelah menikah masih tetap bekerja, kemudian hamil, tapi pas sudah melahirkan mereka akhirnya berhenti kerja, jadi ngurusin anak sendiri sampailah anaknya tak umur berapa tahun gitu, ngebesarin anak sendiri. Ada juga yang setelah berhenti bekerja, habis lahiran tadi berhenti kerja, terus anaknya kan disusuin. Nah begitu anaknya umur 2 tahun, anaknya disapih, nah mulailah si ibu untuk kembali bekerja. Jadi fokusnya cuman sampai anaknya selesai disapih gitu. Ini sih balik lagi ya, kalau menurut aku masalah kerjaan ini harus kalian sepakati bersama. Soalnya tipikal calon suami kalian kan pasti beda-beda nih. Ada mungkin yang calon suaminya bilang, aku pengen kalau kamu udah jadi istriku, kamu kerja di rumah aja deh. Atau malah ada yang, oh iya kamu gak apa-apa, kamu boleh kerja kantoran jam sekian sampai jam sekian. Atau malah yang, kamu di rumah aja, kamu mau punya usaha entar aku modalin. Apapun itu, intinya adalah kalian sepakati bersama. Kemudian untuk poin yang ketiga itu masalah anak. Nah pada umumnya kan kita berumah tangga itu menginginkan kehadiran anak dalam pernikahan kita. Cuman untuk masalah anak ini gak bisa cuman salah satu pihak aja nih yang menginginkan, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi untuk anak bisa kalian omongin sama pasangan, apakah kalian kalau dikasih rezeki pengen segera punya anak, atau ternyata kalian yaudah deh entar aja gitu. Mungkin ada beberapa alasan untuk menunda, misalnya mungkin salah satu dari kalian masih dalam proses pendidikan, jadi pengennya yaudah entar selesai pendidikan baru punya anak. Atau ada juga yang mungkin istri yang terikat kontrak kerja sekian tahun belum boleh hamil dulu gitu. Terus bisa juga ada yang pengen berduaan dulu, pengennya berdua aja dulu sama pasangan, pengen menikmati masa-masa berdua sebelum punya anak. Mungkin ada yang pengen setahun dulu berduaan gitu ya. Dan ada juga yang memang belum siap, entah itu secara finansial atau secara mental belum siap untuk punya anak, jadi menunda sampai mungkin mereka merasa siap secara finansial ataupun mental. Nah selain masalah kapan untuk merencanakan untuk punya anak, mungkin bisa juga sih kalian omongin soal mau berapa anak atau jarak usia anak nantinya. Cuman kalau menurut aku sih 2 poin ini lumayan fleksibel, karena nanti begitu kalian punya anak satu, nah itu udah mulai kebayang tuh mungkin yang istrinya berasa rempong ngurusin anak, terus langsung oh ya mungkin kita punya anaknya 2 aja deh gitu ya. Atau jarak usianya agak jauh deh, biar fokus dulu ngurusin yang kecil ini gitu. Itu lebih fleksibel sih menurut aku. Cuman untuk pertanyaan untuk masalah segera atau menunda punya anak ini, kalian juga mesti ingat kenapa mesti kalian bicarakan, karena ya jangan sampai entah, ya tahu sendiri lah ya, tetangga-tetangga di Indonesia suka usil nanya kapan punya anak gitu ya. Ini nanti
kalau kalian berdua sudah punya kesepakatan bersama, kalian lebih santai buat nanggepin pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Dan sampai nanti si istri pengen punya anak cepat, suaminya belum, ditanya kapan punya anak, udah ribut deh tuh. Kamu sih belum pengen punya anak, kata istrinya kan. Untuk masalah keempat itu tentang uang. Nah, kalau masalah uang mungkin untuk yang belum menikah, mungkin masih akan menikah, kadang suka malu-malu membicarakan atau agak segan gitu, takutnya ntar dibilang calon suaminya matre segala macam. Cuman menurut aku sih ini harus diomongin. Tapi masalah uang di sini yang aku maksud itu lebih ke masalah ngasih uang untuk orang tua dan mertua. Nah, kalian pasti sering lah ya, mungkin ada di sekitar kita yang ngelihat orang yang berantem, pasangan yang berantem karena masalah ngasih uang untuk orang tua atau mertua. Mungkin ada yang suaminya sembunyi-sembunyi ngasih uang buat orang tuanya karena sama istrinya nggak boleh, atau si istri juga sembunyi-sembunyi ngasih uang buat orang tuanya karena suaminya nggak ngebolehin gitu. Nah, kalau ini sudah kalian sepakati sejak awal sebelum menikah, nggak ada lagi tuh istilah sembunyi-sembunyi ngasih uang buat orang tua, atau suami sembunyi-sembunyi ngasih uang buat mertua kita gitu. Jadi itu mesti disepakatin. Cuman mungkin ada beberapa pertimbangan dalam ngasih uang buat orang tua sama mertua ini. Yang pertama itu pertimbangkan tentang kemampuan keuangan kalian dengan pasangan. Jadi kalau rasanya kalian nggak bisa tiap bulan ngasih orang tua dan mertua uang, ya itu kalian pertimbangkan. Mungkin nggak kasih salah satu dulu bulan ini atau digilir atau gimana. Nah, cuman ada lagi bahan pertimbangan selanjutnya, yaitu masalah kemampuan keuangan orang tua. Jadi kalian bisa lihat, mungkin ada nih yang orang tua suaminya masih aktif bekerja, sementara orang tua si istri sudah tidak sanggup untuk bekerja lagi. Kemudian kalian lihat juga tanggungan, masalah tanggungan. Misalnya orang tua suami sudah tidak ada tanggungan lagi, suami misalnya anak bungsu, gak ada lagi yang mau disekolahin. Sementara orang tua istri masih punya adik nih, masih ada yang mesti dikuliahin. Dengan kondisi orang tua tidak sanggup bekerja, nah mungkin itu bisa jadi pertimbangan lebih lanjut buat kalian dan suami. Nah, ini mesti disepakatin sih sebelum nikah, supaya nanti semuanya lancar, gak ada yang berantem, gak ada konflik, gak ada sembunyi-sembunyi kayak yang aku bilang tadi ya. Kemudian yang kelima, masalah pekerjaan rumah tangga. Nah, pekerjaan rumah tangga ini kalau kita di sini mungkin identik dilaksanakan oleh istri. Nah, ini mesti kalian omongin nih sama calon suami. Nanti kalau sudah menikah, masalah pekerjaan rumah tangga ini gimana sih? Apakah nantinya semua kerjaan kita kerjakan berdua ya, walaupun mungkin nanti kenyataannya lebih banyak si istri yang ngajain gitu ya. Atau mungkin si calon suami bilang, oh yaudah nanti kita masalah makan catering aja deh, atau kalau kamu capek nyuci laundry aja gitu. Bisa juga calon suaminya bilang, oh yaudah kita ini aja deh, gaji ART aja buat bantu-bantu beresin rumah, nyuci, ngepel segala macam gitu. Itu makanya mesti kalian omongin. Soalnya kadang ada juga suami yang lebih seneng diurus sepenuhnya sama istri, dimasakin gitu ya. Bukan hal yang kesannya sepele, tapi lumayan krusial sih menurut aku. Nah, jadi dari 5 poin yang tadi aku bilang itu, intinya adalah harus kalian sepakati. Lebih baik, sebaiknya nih ya menurut aku, sebelum kalian menikah kalian sudah punya kata sepakat untuk 5 poin tadi. Gunanya apa? Untuk menghindari konflik. Karena kalian kan yang belum menikah nih belum kebayang nih hal-hal 5 poin ini akan jadi konflik atau tidak. Tapi percaya atau tidak, itu bisa jadi konflik nantinya. Jangan karena sekarang kalian mau menikah lagi bucin-bucinnya gitu ya, terus akhirnya kalian gak berani berpendapat, gak berani ngomong, gak berani mengemukakan, oh ya aku maunya begini, kamu maunya gimana gitu. Jangan begitu, karena ini seperti aku bilang tadi, pernikahan adalah ibadah
masa panjang. Kalian berdua yang akan menjalani. Oke. Mungkin dari aku sekian sih masalah kesepakatan pranikah ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang nanti pengen menambahkan, bisa ditambahkan di kolom poin. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.